Bukan 73 golongan, tetapi hanya 3 golongan saja umat Islam kelak. Ini sesuai dengan dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu pada surat Al-Waqi'ah dan surat Fatir, bahwa umat Islam kelak di yaumil qiyamah terpecah menjadi 3 golongan saja. Walaupun toh saat di dunia ini umat Islam terpecah menjadi 73 golongan lebih, namun tatkala yaumil qiyamah di akhirat nanti, umat Islam hanya menjadi 3 golongan saja. Golongan yang pertama yaitu masuk surga tanpa hisab. Ini golongan VIP, masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya banyak sekali umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua, masuk surga tetapi dihisab terlebih dahulu. Dosa-dosanya, amal ibadahnya dihitung seluruhnya, dihisab, namun dia tetap bisa masuk ke dalam surga. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang masuk surga namun harus disiksa terlebih dahulu di neraka. Ada yang disiksa sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tetapi dia harus disiksa terlebih dahulu di neraka setelah dosa-dosanya hangus, hilang, lebur, digodok di neraka. Jadi dosa-dosa itu harus digodok dulu di neraka, dibakar dulu di neraka. Setelah dosa-dosanya hangus, lebur, maka dia diambil oleh Allah Jalla Jalaluh, dimasukkan ke dalam surga. Semua umat Islam masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi ingat, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga dengan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam harus bersungguh-sungguh agar kita masuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai ujian menjalani kehidupan di dunia, maka kita harus hati-hati. Agar kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, maka amal ibadahnya harus diterima oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi golongan yang masuk surga tanpa hisab ini bukan golongan yang tanpa dosa sama sekali, bukan golongan yang tidak pernah punya kesalahan sama sekali, tetapi dosa dan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah karena dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sedangkan amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka dia masuk surga tanpa hisab. Adapun golongan yang kedua, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiran, yaitu golongan yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Amal ibadahnya dihitung, bahkan harta bendanya dihitung, dari mana dia mencari harta, kemudian hartanya untuk apa saja, semuanya dihitung. Waktunya dihitung, waktu sehari semalam 24 jam digunakan untuk apa saja, dihitung semuanya. Apakah 24 jam ini benar-benar dibagi secara adil atau dibagi secara zalim? Waktu saja harus dihisab, dihitung, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Tetapi walaupun dia dihisab, golongan yang kedua ini bisa masuk ke dalam surga tanpa harus dihukum di neraka. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga, naudzubillah. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang zalimun li nafsih, yang dia masuk surga yadkhulunal jannata ba'da uqubatin finnar. Mereka bisa masuk ke dalam surga tetapi mereka harus disiksa dulu di neraka sesuai dengan besar dan banyaknya dosa-dosanya. Ada yang dihukum di neraka 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, kalau 1 hari di akhirat, miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ada yang menghitung bahwa 1 hari di akhirat itu kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau dihukum 2 hari di akhirat, dihukum di neraka, maka sama saja dengan 2000 tahun di dunia. 2000 tahun itu sangat lama sekali.
Lawang kita saat ini baru tahun 2024, itu adalah tahun Masehi. Masehi itu dihitung dari Masihiyah. Taat kala lahirnya Nabi Isa Al-Masih disebut miladiyah. Lahirnya Nabi Isa Al-Masih sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang baru 2024. Coba dibayangkan, lahirnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sampai sekarang baru 2024 tahun. Kalau di akhirat baru 2 hari. 2 hari sekian detik, bahkan ya hanya detik, tidak sampai menit. Lawang 24 tahun, 2000 tahun, lebih 24 tahun. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, inilah yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Kalau di dunia terpecah menjadi 73 golongan lebih, asalkan dia masih syahadatnya sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semuanya itu masih disebut sebagai umat Islam. Syahadatnya sama, kemudian Al-Qur'annya sama, dan sholatnya sama, kiblatnya sama-sama Ka'bah. Jadi umat Islam itu satu, ya, Tuhannya sama, yaitu Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, panduannya sama, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi umat Islam itu standarnya adalah syahadatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab panduannya sama, kiblatnya sama, yaitu sama-sama Ka'bah, jangan membuat kiblat sendiri. Nah, kalau misalnya ini sama, kemudian ada yang ahli maksiat, ada yang sedang-sedang STMJ, sholat terus maksiat jalan misalnya. Jadi umat Islam ini walaupun toh terpecah di dunia menjadi 73 golongan lebih, namun kelak di yaumil qiyamah hanya menjadi 3 golongan saja. Perhatikan di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan adalah oleh kalian azwajan, yaitu menjadi pasangan-pasangan, thalathatan yang 3. Jadi kalau yaumil qiyamah, kuntum kalian umat Islam akan terpecah menjadi thalathah, 3 golongan saja. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu adalah golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Allah. Yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, yaitu golongan kiri, golongan yang celaka. Apa itu golongan kiri? Golongan yang celaka. Yang ketiga, wasabiqun as-sabiqun, yaitu golongan yang terdahulu, golongan yang masuk surga tanpa hisab. Golongan kanan yaitu golongan yang masuk surga dengan hisab. Adapun golongan yang masy'amah, ashabus shimal ini, masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, walaupun dia bisa masuk surga, tetapi dia harus dihukum terlebih dahulu di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Fatir ayat yang ke-12. Wa qala ta'ala, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami berikan warisan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu umat Islam. Yang sebagian mereka dzalimun li nafsih, yang sebagian tengah-tengah, dan yang sebagian sabiqum bil khairati biidznillah. Demikianlah penjelasan kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.